Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almas Fadla Isman Putri, mahasiswa D4 Administrasi Perkantoran, kelas B Gunung Kidul dengan NIM 218113344146 akan membahas materi tentang dasar-dasar ilmu administrasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi. Berkaitan dengan materi dasar-dasar ilmu administrasi, materi yang pertama yaitu pengantar administrasi. Konsep administrasi. Yang pertama, administration merupakan kesatuan harta kekayaan dan personil perusahaannya. Yang kedua ada administrator, seseorang yang mengurus administrasi. Yang ketiga ada administer, bentuk tanggung jawab administrator terhadap pimpinan. Yang keempat ada administrator, pelaksanaan ketatausahaan, dan yang kelima ada administre, kegiatan yang berhubungan dengan proses manajemen. Pola perkembangan ilmu administrasi, fase prasejarah. Yang pertama ada Mesopotamia, yang kedua ada Babilonia, yang ketiga Mesir kuno, dan yang keempat Tiongkok kuno. Fase sejarah 1 Masehi sampai tahun 1886. Timbulnya gereja Katolik Roma bukan saja karena ajaran-ajarannya yang suci, tetapi telah memberikan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan teori administrasi. Fase modern ini ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh F.W. Taylor, seorang sarjana pertambangan dari Amerika Serikat yang mengadakan penyelidikan dalam rangka mempertinggi efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas pekerja. Pembagian ilmu administrasi, yang pertama ada administrasi negara, public administration, yaitu kegiatan-kegiatan atau proses atau usaha dalam bidang kenegaraan. Dua ada administrasi niaga atau privat atau business administration, yaitu kegiatan-kegiatan atau proses atau usaha yang dilakukan di bidang swasta. Fungsi administrasi. Yang pertama ada fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Yang kedua fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Yang ketiga ada fungsi analis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. 4 ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu, serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima ada fungsi manajerial, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi. Ilmu organisasi. Menurut Stephen P. Robbins, kesatuan institusi sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Menurut James D. Money, bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri organisasi mempunyai tujuan dan sasaran, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati, adanya kerjasama dari sekelompok orang, dan mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Untuk ilmu organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada organisasi sistem terbuka, sistem yang kegiatannya merespon pengaruh luar lingkungan, bertujuan menciptakan nilai tambah dengan memperhatikan keseimbangan terhadap kondisi lingkungan. Kedua ada organisasi sistem tertutup, sistem yang tidak merespon segala sesuatu di luar dirinya sendiri. Teori neoklasik, yang pertama memperhatikan aspek hubungan antar manusia dalam organisasi, maka dikenal sebagai pendekatan hubungan kemanusiaan, human relation. Kedua, menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial, baik sebagai individu dan kelompok dalam lingkungan kerja, partisipasi, perluasan kerja, dan bottom up. Ketiga, fokus pada aspek kemanusiaan berakibat pada kurang diperhatikannya aspek lain dari organisasi, sehingga hal ini menjadi kelemahan dari pendekatan ini. Modern menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi, diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh John Woodward
1950 di Inggris. Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh kelompok teknologi dengan karakteristik yang bisa jadi berbeda dengan perusahaan lain. Adaptasi terhadap lingkungan juga menjadi faktor dalam keberhasilan organisasi. Perbedaan teori modern dengan lainnya, organisasi merupakan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya dan sebaliknya. Keterbukaan dan ketergantungan terhadap lingkungan menyebabkan bentuk organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan organisasi tersebut. Konsep manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno management yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Unsur manajemen yang pertama ada manusia, yang kedua ada uang, yang ketiga ada material, yang keempat ada mesin, yang kelima ada metode, dan yang terakhir ada pasar. Si manajemen, perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Setelah itu, jalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Fungsi penempatan, manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Terakhir, fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Pentingnya penerapan ilmu manajemen dalam bidang administrasi perkantoran. Sekretaris mempunyai arti rahasia atau orang yang memegang rahasia. Pengertian umum sekretaris mempunyai arti atau sama dengan penulis notulen. Walaupun sebenarnya pengertian penulis di sini tidak sama dengan penulis cerita pendek ataupun novel, pengertian penulis di sini orang yang berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis atau catat-mencatat dari suatu kegiatan perkantoran atau perusahaan. Manajemen memang menjadi sebuah bidang keilmuan yang penting di kehidupan manusia. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti ada pengaruh dari penerapan dari ilmu manajemen. Sebagai seorang sekretaris, sudah seharusnya dapat menerapkan ilmu manajemen dalam menjalankan pekerjaannya. Sebab seorang sekretaris tidak hanya mengerjakan tugasnya sendiri, namun sekretaris juga dapat mendapat tugas dan pekerjaan dari seorang atasan. Oleh karena itu, penting bagi sekretaris untuk menerapkan ilmu manajemen agar dapat mengatur segala tugas dan pekerjaannya agar dapat selesai tepat waktu. Sistem informasi. Pengertian sistem informasi secara umum yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Fungsi sistem informasi yang pertama meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Kelima, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Sistem ahli IS dan kecerdasan buatan AI dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Dua cara untuk melakukan riset AI adalah memahami bahasa ilmiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logikanya. Ada Group Decision Support System (GDDS) dan Computer Support Collaborative Work System. GDDS dimaksudkan untuk membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. Dan yang ketiga, Executive Support System (IES) tergantung pada informasi yang dihasilkan TPS dan SIM, dan IES
membantu eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal. Tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna maka harus tersedia 3 pilar seperti berikut. Yang pertama ada relevance, tepat kepada orangnya. Yang kedua ada timelines, tepat waktu. Dan yang ketiga ada akurat atau tepat nilainya. Apabila 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna, melainkan sampah. Pada intinya, sistem informasi itu tidak lepas dari input, proses, output, data yang diproses oleh sistem sehingga menghasilkan suatu output atau informasi. Komponen sistem informasi, yang pertama ada komponen input, data yang masuk ke dalam sistem informasi. Kedua, komponen model, kombinasi prosedur logika dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ketiga, komponen output, hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkah manajemen serta semua pemakaian sistem. Yang keempat, komponen teknologi, alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Yang kelima, komponen basis data, kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software data. Yang keenam, komponen kontrol, komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem. Kegiatan sistem informasi, input menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses. Proses menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk informasi yang bernilai tambah. Output suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses. Dan penyimpanan suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. Ciri-ciri sistem informasi, yang pertama baru, informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Yang kedua tambahan, informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Yang ketiga kolektif, informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Dan yang keempat penegas, informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Contoh sistem informasi, yang pertama penjualan dan pemasaran, yang kedua operasi, yang ketiga penelitian dan pengembangan dan medis, yang keempat ada keuangan, yang kelima sumber daya manusia, yang keenam produktivitas, yang ketujuh manajemen informasi, dan yang kedelapan kecerdasan bisnis. Manajemen administratif. Menurut George Terry, manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, manajemen perkantoran sebagai suatu fungsi adalah cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan kantor secara efisien, bila mana dan dimanapun pekerjaan harus dilakukan. Menurut Mills Jeffrey, manajemen kantor adalah seni membimbing personil kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan lingkungannya demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen kantor dapat ditinjau dari dua sudut penglihatan yang berbeda, yaitu dari sudut manajemen dan dari sudut sasaran. Sehingga dapat diartikan bahwa manajemen perkantoran merupakan pengarahan secara menyeluruh terhadap aktivitas atas kegiatan ketatausahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara yang seefisien mungkin, yang harus diadakan penataan supaya pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor disebut dengan manajemen perkantoran. Contoh produk pekerjaan kantor. Yang pertama surat. Surat harus dibuat sebaik mungkin agar fungsinya dapat maksimal dan mendukung lancarnya kegiatan tata usaha. Yang kedua laporan. Untuk membuat laporan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, meliputi laporan harus dibuat secara jelas dan cermat. Laporan harus mengandung kebenaran dan objektivitas. Laporan harus disusun secara lengkap, tegas, dan konsisten. Laporan harus disampaikan kepada orang dan alamat yang tepat. Menentukan masalah yang akan dilaporkan, mengumpulkan bahan, data, dan fakta, mengklasifikasi, mengevaluasi, dan mengolah data, dan yang terakhir membuat kerangka laporan. Ketiga formulir.
Formulir membantu menghemat waktu dan tenaga dalam hal penulisan, serta lebih hemat dalam penggunaan kertas. Formulir juga membantu memudahkan dalam penyimpanan dan pencatatan. Formulir juga membuat keseragaman sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan. Manajemen dan fungsinya. A. Manajemen tingkat atas, top level management. Manajemen tingkat atas atau sering disebut dengan top management, manajemen puncak atau eksekutif adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Manajer-manajer yang berada di tingkatan manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Manajemen tingkat menengah, middle level management. Manajemen tingkat menengah atau middle level management adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Manajer-manajer ini juga menjalankan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerja mereka sendiri, seperti membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya untuk departemen atau divisi mereka masing-masing. C. Manajemen tingkat pertama, first level management. Manajemen tingkat pertama atau disebut dengan first level management atau first line management adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Sekian penjelasan materi dasar ilmu administrasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.